Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Rizky Amalia. Saya mahasiswa Pasca Sarjana Institut Setiami. Saya menempuh Magister Administrasi, jurusan Administrasi dan Kebijakan Pajak. Dalam video ini, saya diberi tugas untuk membahas tentang pemahaman kepemimpinan yang diampu oleh dosen Dr. Taufan Maulamin. Baik, saya akan membahas pemahaman kepemimpinan. Pemahaman kepemimpinan di sini saya akan bahas ada 6 poin yang akan dibahas di video kali ini. Yang pertama, konsep organisasi, manajemen, dan kepemimpinan. Yang kedua, pemahaman kepemimpinan. Yang ketiga, pengertian kepemimpinan. Yang keempat, ruang lingkup kepemimpinan dalam organisasi. Yang kelima, fungsi kepemimpinan. Dan yang keenam, sejarah kepemimpinan. Yang pertama, konsep organisasi, manajemen, dan kepemimpinan. Organisasi adalah wadah kegiatan sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan kontrol terhadap segala sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin adalah penanggung jawab berlangsungnya organisasi dan bertindak untuk mengarahkan, membimbing manajemen, memotivasi, dan membangun komunikasi. Yang kedua, ada pemahaman kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan ilmu terapan, ilmu sosial, ilmu administrasi, dan ilmu kepemimpinan. Kepemimpinan pada hakikatnya memberikan pemahaman atau pengertian dan penafsiran yang luas terhadap perilaku pemimpin serta pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang dapat dilakukan oleh pemimpin. Yang ketiga, pengertian pemimpin. Pengertian pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam penerapannya, seorang pemimpin itu mengandung konsekuensi terhadap dirinya sendiri, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, harus berani mengambil keputusan sendiri secara tegas dan tepat. Yang kedua, harus berani menerima risiko sendiri. Dan yang ketiga, harus berani menerima tanggung jawab sendiri. Pembahasan yang keempat adalah ruang lingkup kepemimpinan dalam organisasi. Secara umum, kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas tugas dari orang-orang dalam kelompok. Kepemimpinan berarti melibatkan orang lain, yaitu bawahan atau karyawan yang dipimpin. Yang kelima, ada fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan sebagai berikut. Ada 5 poin dari fungsi kepemimpinan di sini. Yang pertama, memprakarsai struktur organisasi. Yang kedua, menjaga adanya koordinasi dan integrasi dalam organisasi supaya semuanya beroperasi secara efektif. Yang ketiga, merumuskan tujuan institusional atau organisasional dan menentukan sarana serta cara-cara yang efisien untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, mengatasi pertentangan serta konflik-konflik yang muncul dan mengadakan evaluasi serta evaluasi ulang. Dan yang terakhir, yang kelima, mengadakan revisi, perubahan, inovasi pengembangan, dan juga penyempurnaan dalam organisasi. Dan yang keenam, sejarah kepemimpinan. Dahulu banyak orang berpendirian bahwa kepemimpinan itu tidak dapat dipelajari, sebab kepemimpinan merupakan suatu bakat yang diperoleh orang sebagai kemampuan istimewa yang dibawa sejak lahir. Kemudian, tidak lagi didasarkan pada bakat dan pengalaman saja, tetapi mempersiapkan secara berencana,
Melatih calon-calon pemimpin baru, semuanya dilakukan lewat perencanaan, percobaan, penelitian, analisis, supervisi, dan penggemblengan secara sistematis untuk membangkitkan sifat-sifat pemimpin yang unggul agar mereka berhasil dalam tugas-tugasnya. Nilai kepemimpinan tidak lagi ditentukan oleh bakat alamnya, akan tetapi oleh kemampuan menggerakkan banyak orang melakukan suatu karya bersama. Berkat pengaruh kepemimpinannya yang diperoleh melalui pelatihan dan pendidikan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini tentang pemahaman kepemimpinan. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.